Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, berjumpa lagi dengan Bibir Pak D. Hari ini kita berada di Sungai Upang. Dan kita ketahui bersama, sebenarnya cukup terkenal ya Sungai Upang ini di Bangka Belitung. Ada Sungai Upang. Kita lihat di sini ada kegiatan konservasi anggrek. Dan siapa tokoh di baliknya? Kita bersama nanti ada Bu Dian dan Ibu Dr. Maira Zasari. Beliau adalah pemerhati, pengamat, dan bisa dikatakan ya ahli anggrek. Jadi kita bisa tanya-tanya nih tentang Upang dulu ya. Baik, Bu Dian, ya. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini Bu Dian cukup aktif, bukan cukup ya, sangat aktif di peranggerekan gitu Bu Dian. Ya, dari kecil namanya aja anggrek. Anggrek, oh dengan namanya sudah anu ya Bu ya. Bu, ini sejak kapan nih Bu ya di Sungai Upang ya Bu? Sebenarnya kalau kita cerita tentang Sungai Upang tuh, saya itu sebenarnya dari tahun 2004 itu udah ada di Sungai Upang. 2004. Karena memang Sungai Upang tuh menarik sekali, menarik sekali. Untuk diamati, untuk dipelajari, untuk dinikmati ya. Jadi Sungai Upang itu mempunyai khasanah yang istimewa di mata saya seperti itu. Terus saya lihat sini banyak anggrek yang sudah dikonservasikan di sini ya. Iya. Begini, karena memang asal mulanya begini, karena memang Bangka Belitung kan kita itu daerah tambang ya. Kemudian deforestasinya itu sangat tinggi. Kemudian setelah kita mengamati Sungai Upang ini dengan segala keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya yang sangat lengkap, maka saya punya pikiran bagaimana kalau anggrek kita yang ada di Bangka Belitung ini yang luar biasa banyaknya, sampai sekarang itu udah sampai yang tahu aja sudah 142 spesies. Gimana kalau nanti keberadaannya itu nantinya menjadi tinggal kenangan. Nah, jadi kita berusaha karena memang Upang ini merupakan satu wilayah yang kayak biodiversity-nya sangat lengkap. Gimana kalau kita buat ex situ-nya di sini, maka kita mengeksitunya dalam bentuk sebuah satu kawasan, kita beri nama itu Pulau Anggrek agar anggreknya itu tetap lestari. Jadi mungkin suatu saat nanti anak-anak kita atau bisa jadi edukasi dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak pindahkan kan mungkin ada kemungkinan keberadaannya makin habis, Pak. Iya betul. Gitu. Jadi memang kita semua harus peduli sebenarnya Bu ya terhadap ini. Bagaimana mencintai anggrek ini bukan sekedar mengambilnya ya, mengambil dan menanam di rumah, tetapi kita coba pelihara bagaimana di habitat aslinya gitu Bu Dian. Dan ini sebenarnya dari hasil eksplorasi di seluruh Bangka Belitung atau gimana nih? Ya, untuk yang di sini di Pulau Anggrek itu diambil, ada yang dari Menumbing ya, ada yang. Nah, kita juga aklimatisasi loh Pak. Jadi kenapa? Karena dia dari pergunungan ini kita pindah ke sungai. Untuk menyesuaikan ya. Hidup apa enggak? Tapi ternyata Insya Allah hidup. Nah, cuman kita aja yang menyesuaikan kalau dia terdampar, bahasa kita Bangka floranya itu terdampar gitu di pohon yang tumbang dan sebagainya. Itu kita lihat itu habitatnya seperti apa. Nah, nanti kita carikan di Sungai Upang itu seperti apa. Nah, kalau di sini ini yang di Pulau Anggrek itu tuh beraneka ragam ya, multi, yang bisa tahan agak panas. Nah, kalau untuk anggrek bulannya kita kan punya anggrek bulan Bangka tuh ada 3 Pak. Phalaenopsis sumatrana, kemudian Cenocervi, kemudian Zebrina. Itu kita carikan tempat khusus. Nah, di pulau yang sana yang yang teduh gitu, jadi peluang untuk hidupnya kan itu bisa sampai 90% lebih seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan habitat aslinya. Baik. Gitu. Sobat, kami di Fakultas Pertanian Perikanan Biologi juga berencana ingin membuat satu kawasan konservasi, dan di sana sebenarnya lebih ke flora fauna, dan kami cukup tertarik dengan ini. Doakan nanti kita bisa juga berkolaborasi Bu ya. Nanti ada sebagian juga ada di fakultas kita, karena memang kita juga sedang membangun ataupun mengembangkan daerah konservasi. Dan untuk anggrek ini kami ada pakarnya, ya bisa dikatakan risetnya di anggrek lah. Itu adalah Ibu Dr. Maira Zasari. Untuk itu kita ngobrol sedikit dengan Bu Maira ya. Apa kabarnya Bu Maira? Alhamdulillah Pak Riwan. Ini cerah-cerah kayak gini dengan kerudung merahnya, wah. Sesuai dengan namanya Pak Riwan, Maira. Maira. Suka merah. Suka merah gitu ya.
Baik Bu Mera, tadi kita udah bincang-bincang dengan Bu Dian bahwa di Bangka memang kelihatan banyak sekali ya jenis ragam anggrek, dan kira-kira keterlibatan kita di kampus sesuai dengan keilmuan Bu Mera bagaimana kira-kira nanti? Baik, terima kasih Pak Riwan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa di Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung itu khususnya jurusan agrotek memiliki lab lab kultur jaringan yang memang sebenarnya sudah tahun 2010 itu sudah mulai diinisiasi, dan alhamdulillah masih jalan, dan ada penelitian saat ini, khususnya saat ini sudah mulai lagi diinisiasi karena memang sempat vakum. Sekolah dulu Bu ya? Iya, karena mahasiswanya juga belum ada yang mau meneliti anggrek. Sekarang sudah mulai ada 2 sudah masuk ke lab. Nah itu juga salah satu kebanggaan lah jurusan agrotek, karena lab kultur jaringannya sudah mulai. Nah terkait dengan konservasi yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Dian tentang anggrek Bangka Belitung khususnya spesies ya Bu ya. Nah ini memang perlu sekali menurut saya, karena apa? Karena salah satu untuk mempertahankan kelestariannya itu kita harus memproduksi bibit. Nah, memproduksi bibit itu bisa kita permudah dengan kultur jaringan, sehingga mahasiswa mulai dipanas-panasi lah istilahnya itu, dikenalkan bahwa ayo kita, kondisi kita sekarang ini seperti ini, anggrek-anggrek kita sudah mulai punah, sementara orang-orang banyak yang mengimpor anggrek ke sini. Bagaimana mungkin kita membiarkan anggrek kita punah, sementara mahasiswa sendiri tidak peduli itu, sehingga ada baiknya kita mulai menginisiasi memperbanyak anggrek-anggrek spesies dengan menggunakan teknologi yang kita punya, yaitu teknologi kultur jaringan. Nah alhamdulillah praktikum yaitu memang sudah diajarkan pada mahasiswa bagaimana memperbanyak sekaligus menyemai biji-biji anggrek itu, dan berhasil. Tetapi ya karena masih praktikum, belum riset, jadi masih setengah-setengah, dan hasilnya juga alhamdulillah ada potensi. Maksudnya mahasiswa itu memang ada potensi untuk bisa mengembangkan asal dilakukan dengan serius. Dan menurut saya agrotek berpotensi, khususnya dengan lab kebanggaannya kultur jaringan bisa sebagai sarana untuk membantu teman-teman yang di lapangan untuk memperbanyak bibit-bibit yang bisa nantinya kita sebar kembali ke alam. Jadi kita menyediakan bibitnya, kita kembalikan yang hampir punah supaya kembali lestari. Barangkali itu Pak. Ya, baik, demikian Sobat. Jadi kami di Fakultas Pertanian Perikanan Biologi juga mencoba mengkoneksikan. Jadi ada di depan kita itu namanya daerah kawasan konservasi yang nanti juga untuk wisata pendidikan buat semuanya di masyarakat Bangka Belitung untuk bisa berkunjung melihat apa sih kekayaan yang ada di dalamnya. Selain flora, selain ada monyet-monyet, ada burung-burung segala macam yang ada di dalamnya, ada lagi nanti kekhasannya adalah anggrek. Nah ini lab kultur jaringan kita coba kembangkan, kemudian daerah konservasi juga kita siapkan, kemudian kebersamaannya juga kita siapkan. Jadi semua stakeholder bisa terlibat di sana, sehingga kita bersama-sama untuk melestarikan Bangka Belitung di tengah-tengah maraknya kegiatan penambangan yang tidak bisa kita hindari terjadinya kerusakan lingkungan. Tapi dari satu sisi kita juga berusaha untuk mencoba menyiapkan ataupun menjaga flora fauna yang ada di Bangka Belitung. Baik, demikian Sobat, mudah-mudahan bincang-bincang kami yang singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.